Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andini, kelas 3A S1 Keperawatan Stikes Horizon Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi meditasi. Latar belakang dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk terlepas dari segala macam penyakit inilah yang mendorong manusia untuk membuat upaya menyikapi berbagai metode pengobatan, mulai dari mengkonsumsi berbagai jenis obat-obatan, baik berupa tumbuhan secara tunggal maupun yang sudah terkomposisikan, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu. Sementara banyak juga manusia yang tidak menyadari bahwa Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan penyakit yang ditinggalkan begitu saja. Setiap Allah menciptakan suatu penyakit yang muncul, pasti Allah juga menciptakan obatnya. Hanya ada manusia yang mengetahuinya dan ada juga yang tidak mengetahuinya. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan berkembangnya penelitian terhadap terapi komplementer menjadi peluang perawat untuk berpartisipasi sesuai kebutuhan masyarakat. Perawat juga dapat berperan sebagai konsultan untuk klien dalam memilih alternatif yang sesuai maupun membantu memberikan terapi langsung. Namun hal ini dimanfaatkan sebagai terapi keperawatan yang lebih baik. Akar kata meditasi berasal dari bahasa Latin meditat, berinfleksi menjadi meditasi dari kata med yang artinya pikiran atau perhatian. Meditasi adalah teknik latihan dalam meningkatkan kesadaran dengan membatasi kesadaran pada suatu objek stimulasi yang tidak berubah pada waktu tertentu untuk mengembangkan dunia internal atau dunia batin seseorang, sehingga menambah kekayaan makna hidup baginya. Meditasi adalah latihan oleh jiwa yang dapat menyeimbangkan fisik, emosi, mental, dan spiritual seseorang. Beberapa ahli memberikan istilah lain tentang meditasi, yaitu visualisasi, relaksasi, mind body healing, dan mind body medicine. Dalam kamus meditasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tindakan meditatif atau pikiran yang terus mendalam. Kedua, refleksi yang mendalam tentang berbagai hal, tindakan kebaktian perhatian yang terus-menerus terhadap suatu objek tertentu. Yang ketiga, yaitu refleksi terhadap sebuah objek atau kontemplasi. Kemudian ada tujuan meditasi. Tujuan utama dalam meditasi adalah yang pertama, merenungkan atau kebijaksanaan. Yang kedua, perubahan dalam kesadaran. Yang ketiga, yaitu relaksasi. Kemudian ada manfaat dari meditasi itu sendiri, yaitu banyak digunakan untuk mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Ketenangan jiwa yang diperoleh ketika bermeditasi dengan baik mampu meredakan dan memungkinkan seseorang berpikir jernih dalam pengembalian suatu keputusan. Meditasi merupakan pengalih perhatian tingkat pemikiran yang lebih dalam hingga masuk ke tingkat pemikiran yang paling dalam dan mencapai sumber pemikiran. Kemudian ada istilah tubuh adalah dokter yang baik untuk diri sendiri. Salah satunya terdapat dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ada terkandung dalam surat An-Nur ayat 24, yaitu pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas dirinya terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian dalam langkah dalam meditasi, yaitu yang pertama yaitu percaya Anda bisa menyembuhkan diri Anda. Tubuh Anda indah dilengkapi dengan mekanisme perbaikan diri alami yang berada di bawah pengaruh pikiran, perasaan, keyakinan yang berasal dari pikiran Anda. Kita dapat mempengaruhi apakah penyakit manifestasikan secara prematur dengan memastikan bahwa mekanisme perbaikan diri ini berfungsi optimal. Komunitas medis telah membuktikan bahwa pikiran dapat menyembuhkan tubuh selama lebih dari 50 tahun.
Selama Anda percaya kondisi Anda adalah tak tersembuhkan atau kronis, maka itu akan terjadi setelah Anda percaya penyembuhan adalah mungkin. Itu bisa pikiran yang membuat arsip memori dalam akal seperti marah, cemas, sukses, lemah, sabar, malang, bahagia, dan cinta. Langkah kedua yaitu mencari dukungan yang tepat. Untuk mengatakan bahwa Anda dapat menyembuhkan diri Anda sendiri adalah semacam ironi, karena data ilmiah membuktikan bahwa Anda juga perlu perawatan pemeliharaan penyembuhan sejati. Orang yang optimis, yang berbagi keyakinan positif kepada Anda, menghormati intuisi Anda, dan peduli untuk kesembuhan Anda. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengarkan tubuh Anda dan intuisi Anda. Sementara dokter dapat mengetahui arteri dari kaki atau anatomi organ Anda lebih baik daripada yang Anda lakukan. Hanya Anda yang tahu apa yang terbaik untuk tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda memang urusan Anda. Jadi, mendengarkan intuisi adalah percaya apa yang ia beritahukan kepada Anda. Langkah yang keempat yaitu mendiagnosa akar penyebab penyakit Anda. Dokter mungkin memberitahukan Anda satu jenis diagnosis, migrain atau sindrom iritasi usus atau kanker payudara misalnya. Tapi jenis diagnosis yang saya bicarakan mendapat akal dari apa yang mungkin telah memicu respons stres dalam tubuh Anda dan dinonaktifkan penyembuhan dari mekanisme tubuh Anda. Kemudian selanjutnya ada tahap proses meditasi, yaitu fase orientasi yang mencakup salam terapeutik, bina hubungan saling percaya dengan pasien, eksplorasi perasaan pasien, siapkan pasien untuk berpartisipasi dalam terapi. Kemudian ada fase refleksi, yaitu misalkan dalam keadaan duduk atau terlentang, konsentrasi, merasakan. Kemudian ada fase transi atau dengan cara hening, berdoa sesuai dengan kebutuhan, dan pasrah. Kemudian ada fase terminasi, yaitu ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah mendapat bantuan dari Tuhan. Kemudian kedua, pertahankan kondisi meditatif dalam keadaan mata terbuka. Proses pelaksanaan terapi relaksasi meditasi dengan posisi duduk dengan santai. Anjurkan pasien memfokuskan pandangan pada satu titik dengan jarak 1 meter di depan pasien hingga mata terasa lebih lelah dan tertutup sendiri. Kemudian anjurkan pasien menarik nafas dalam melalui hidung dan niatkan dalam hati bersama dengan menarik nafas untuk menarik energi penyembuhan dan sekitar kita. Kemudian keluarkan nafas pelan melalui hidung. Bersamaan dengan itu, keluarkan energi melalui telapak kedua kaki. Lakukan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali. Tarik nafas dalam, keluarkan energi melalui kedua telapak tangan. Lakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Tarik nafas dalam, keluarkan energi melalui ubun-ubun. Lakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Kemudian tarik nafas dalam, keluarkan energi seluruh tubuh. Lakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Kemudian bawa pasien kembali pada masa lalu yang mengganggu pasien. Bimbing pasien untuk pasrah kepada Tuhan dan menyadari bahwa masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupan yang tertimpa apa adanya. Bimbing pasien berdoa kepada Tuhan seperti, Tuhan, berikanlah penyembuhan pada diri saya. Kemudian rasakan energi dari atas kepala masuk ke dalam tubuh dan menyapu bersih semua energi negatif dalam diri. Biarkan energi tersebut membersihkan energi negatif. Sementara energi negatif, pasien pasrah kepada Tuhan dengan fokus pada hati nuraninya. Kemudian ada posisi berbaring. Anjurkan pasien melakukan posisi tidur terlentang dan pejamkan matanya. Kemudian dorong pasien untuk merilekskan semua organ tubuh mulai dari kaki sampai ujung kepala. Dorong pasien untuk memfokuskan pikiran pada kedua kaki pasien dan merasakan energi masuk mulai dari ibu jari naik ke mata, betis, lutut hingga ujung kepala. Kemudian anjurkan pasien untuk memberikan energi mengalir terus mulai ujung kaki hingga ujung kepala. Bawa pasien kembali pada masa lalu yang mengganggu pasien. Bimbing pasien untuk pasrah kepada Tuhan dan menyadari bahwa masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupan yang diterima apa adanya. Bimbing pasien berdoa kepada Tuhan
Kemudian katakanlah, Tuhan berikanlah penyembuhan pada diri saya. Kemudian rasakan energi dari atas kepala masuk ke dalam tubuh dan menyapu bersih semua energi negatif dalam diri, dan berikan energi tersebut membersihkan energi negatif. Sementara pasien pasrah kepada Tuhan dan dengan fokuskan pada hati nurani. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.